Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup, untuk datang ke hadirat-Nya yang Maha Kudus. Dengan penuh sukacita kami Grace Ministry Church menyambut saudara-saudara untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan dengan tertib, hormat, namun dengan sukacita. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri, dimanapun saudara, dimana tidak ada gereja di tempat saudara, atau mungkin yang melayani saudara pada hari Minggu ini, ataukah bahkan beberapa di antara sedang terbaring lemah di rumah sakit, di rumah-rumah. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita berbakti, kita memuji, memuliakan nama-Nya. Segala beban, persoalan hidup, kesukaran, kesesakan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji, memuliakan Dia, mendengarkan maksud dan kehendak-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah kita diberikan kekuatan, penghiburan, dan diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru. Menjadi pribadi yang total memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak kalian untuk bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar ibadah kita pada pagi hari ini berkenan. Biarlah Roh Kudus memimpin kita. Mari kita bersatu dulu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Biarlah hari demi hari hidup kita diisi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran dan terang firman Tuhan, sehingga kita dipimpin untuk menjalani hidup selaras dengan firman Tuhan. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menyanyi di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah hati, mulut dan pikiran kita arahkan kepada Dia. Karena Dia hidup, kita hidup sebagaimana adanya saat ini.
Mari kita tabiskan pada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seringkali kita ditipu, dinina-bobokkan, dibujuk oleh berbagai macam rayuan dari spirit duniawi ini. Dan seringkali kita terlena di dalamnya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, mari kita menjalani hidup ini dengan penuh pengorbanan, mengarahkan hidup ini kepada Dia. Mari kita pujikan pujian bagi Dia. Kita hayati dengan sungguh-sungguh setiap lirik lagunya. Bela hati kita mengarahkan kepada Dia. Segala hormat pujian hanya bagi Dia. Kita pujikan pujian bagi Dia.
kita masuk ke dalam doa, kita menaikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi, juga untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala sembah, hormat, dan pujian hanya Engkau, hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari kami diberikan kesegaran, kami diberikan kebebasan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu, untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan memperoleh kekuatan dan diubahkan untuk menjalani hidup ini hari lepas hari. Yang mana begitu banyak tantangan dan godaan yang akan kami hadapi. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan, untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kelimpahan berkat-berkat-Mu, untuk makanan, minuman, untuk keuangan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kami menghadapi segala kesukaran dalam hidup ini, untuk perlindungan Tuhan terhadap segala sesuatu yang bisa membahayakan kami. Bahkan Engkau menuntun kami, memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami. Roh-Mu memberikan hikmat kepada kami bagaimana kami harus menjalani hidup hari lepas hari. Bagaimana kami harus melewati segala kesukaran di dalam hidup ini. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk semua itu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus, dengan segala dosa dan pelanggaran kami yang begitu nyata dan terang dalam hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran kami yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, maupun motivasi. Bahkan terhadap hal yang terkecil yang seringkali kami remehkan. Bapa, untuk semua itu kami mohon ampun. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa mengikuti pada online yang sederhana pada pagi hari ini sampai akhir. Karya penebusan Kristus itulah yang melayakkan kami, dan kami mohon Engkau melayakkan kami untuk boleh mendengar pemberitaan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami di dalam mendengar pemberitaan firman-Mu, bahkan membuahkan kami dan membuat kami bertekad, berkomitmen untuk hidup makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin bersandar pada Tuhan, makin berpusat pada Kristus. Bukan bersandar pada pengertian kami sendiri, pada kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu kami mohon selama pemberitaan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan hiburan, pengharapan, kekuatan, dan mengubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang hidup memuliakan Tuhan.
Kiranya firman-Mu boleh tumbuh, berbuah lebat, bahkan berbuah manis untuk segala hormatan kemuliaan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mohon berkatilah hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman. Tambahi, ubai, kurangi segala persiapannya, supaya apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mengganggu kami untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon, kiranya segala kekuatan kuasa setan dalam bentuk apapun yang mengganggu pikiran kami, yang mengacaukan pikiran kami, hati kami, yang risau, gundah, gelisah, takut, cemas, khawatir, dan tidak konsentrasi pada pemberitaan firman Tuhan, biarlah Kau singkirkan semuanya itu, sehingga firman-Mu bisa diberitakan dengan benar, dengan baik, dan sejelas-jelasnya. Bapa di surga, ajarkan kami. Sebentar lagi kami akan mempelajari tentang iman Abraham, untuk mempercayakan diri kami pada janji-janji Tuhan yang sempurna. Dan biarlah melalui pemberitaan firman-Mu kami makin disadarkan, dikuatkan, dihibur, bahkan boleh menjalani hidup ini bersandar pada kekuatan, pada janji-janji-Mu yang kekal. Sebab Engkau adalah pribadi yang setia. Bahkan di saat-saat kami kurang setia atau tidak setia, Engkau tetap setia. Ajar kami ya Tuhan, untuk setia mengikut Engkau sampai akhir. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan sebagai respon dari pemberitaan firman yang kami dengar. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini, biar dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Kau berkati setiap tangan yang mengelolanya, supaya dipakai untuk memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekal, untuk menyatakan kasih kepada setiap orang, sebagai bentuk ketaatan kami dan sukacita kami atas berkat yang sudah Kau limpahkan. Maka kami mau menjadi saluran berkat kepada sesama kami. Ajar kami untuk tidak memikirkan diri kami sendiri, tetapi memakai berkat-berkat-Mu untuk kami salurkan, untuk berbagi kasih, untuk menyatakan kasih setia Tuhan kepada sesama. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami berdoa teristimewa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang kecil. Kami mohon belas kasih untuk memberikan hikmat kepada mereka, untuk bekerja takut akan Tuhan. Kami sadar korupsi yang merajalela di negeri ini, yang telah menyengsarakan rakyat banyak, yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Bapak, biarlah uang dari korupsi dikembalikan kepada negara dan dipakai untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Kau berkati pendiri penegakan hukum di negeri ini, supaya adil. Dan kami berdoa secara khusus pada anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, supaya mereka boleh menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana harus menjalankan
tanggung jawab yang sudah diberikan, yang sudah dipercayakan, yang sudah Tuhan percayakan untuk dikerjakan dengan baik-baik dan bertanggung jawab. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba Tuhan di muka bumi ini yang pada hari ini menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati sedemikian rupa sehingga firman-Mu boleh mengubahkan banyak orang dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk para hamba Tuhan, pendeta, pastor, penginjil, misionaris, bahkan para pelayan awam yang melayani Tuhan dengan tulus di pedesaan dan pedalaman, di tengah-tengah kesukaran yang mereka hadapi. Bila Engkau juga menolong atas kesukaran yang mereka hadapi, baik itu kebutuhan hidup, rumah tangga, tantangan dalam pelayanan pedesaan dan pedalaman. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dan Engkau pakaikan khususnya yang telah Engkau berkati secara melimpah bagi jasmani maupun rohani untuk menyalurkan berkat itu kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk para STT, seminari, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun mereka berada saat ini, khususnya yang mengalami kesulitan, baik secara finansial, sumber daya. Bapak yang punya segalanya, kami mohon campur tangan untuk STT. Kau berikan hikmat kepada para pemimpin, kepada para ketua seminari maupun STT. Kau berkati sampai mereka apapun yang mereka butuhkan untuk mengembangkan STT sebaik mungkin, agar mereka bisa mengerjakan, melakukan yang terbaik selaras dengan kehendak-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para mahasiswa yang saat ini sedang bergumul untuk menyelesaikan studi akhir mereka, baik itu skripsi, tesis, disertasi. Kiranya Roh Kudus menolong mereka, apapun yang menjadi kesulitan mereka, dan memakai kelulusan mereka untuk melayani Tuhan dengan komitmen sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam melayani mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin terbaring lemah, mengalami sakit penyakit baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit mereka disembuhkan, dijamah Tuhan, dan dibangkitkan kembali sukacita mereka, dan bahkan dianugerahi iman yang teguh untuk memakai sisa hidup mereka bagi kemuliaan Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari persekutuan. Bapa kami mohon Roh Kudus merampas mereka dari dunia, dari jerat dunia, dari tipu daya dunia, untuk kembali kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan adalah sumber hidup, juru selamat kami, sumber damai dan sumber hidup. Pulihkanlah mereka, bangkitkanlah kiranya mereka. Juga untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, bangkrut, habis-habisan, bahkan sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka buat. Bapa di surga, kiranya Engkau bangkitkan mereka, segala pergumulan mereka, Kau berikan Roh-Mu hikmat apa yang harus mereka lakukan,
Bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan dan pulihkan. Dan biarlah mereka memakai berkat-berkat yang sudah Tuhan kembalikan itu untuk kehormatan sendiri. Bapa di surga, kami juga bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita. Baik itu merayakan hari ulang tahun, kelahiran, anniversary pernikahan, menikmati berkat-berkat Tuhan, rumah baru, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah mereka Tuhan ingatkan semuanya dari Engkau. Dan kiranya mereka mengembalikannya juga bagi hormat dan kemuliaan. Dan memakai semua berkat-berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami. Jauhkan mereka dari apa yang jahat. Tetapi sebaliknya, biarlah Roh-Mu menyala-nyala atas mereka, memberkati mereka, mengobarkan mereka kembali kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjalani sisa hidup ini bukan dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi pada hal-hal yang bernilai kekal. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian besar setiamu. Kita mengingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena Dia. Kita mengingat betapa besar setia Tuhan. Bahkan di saat-saat kita kurang atau tidak setia, Dia tetap setia. Karena itu mari kita jangan menyanyiakan kesetiaan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, kita boleh menjalani hidup ini dengan bersandar pada Tuhan. Mari kita pujikan besar setiamu.
kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kita buka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-4. Pagi hari ini kita akan belajar menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita mempercayai janji-janji Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Abraham yang dipanggil keluar mengikuti Tuhan. Abraham seseorang yang disebut sebagai bapa orang beriman. Kita akan merenungkan salah satu contoh iman yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu iman Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan mengikuti panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji manusia siapapun itu pasti bisa berubah, pasti bisa meleset. Tetapi janji Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang empunya segalanya ini, pasti ditepati. Dan oleh karena itu kita seharusnya lebih mempercayainya, lebih meletakkan kepercayaan kita di dalam hidup ini kepada Dia yang Maha Tahu, yang punya segalanya ini. Terlebih lagi karena Dialah yang menciptakan kita. Pertama, mari kita menyoroti perintahnya kepada Abraham. Kata pergilah. Di situ paling tidak ada 3 ya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini tidak mudah saat kita dipanggil untuk pergi. Dan ini sungguh-sungguh panggilan Tuhan yang tak terduga. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan semua yang dia kenal. Tanah air, keluarga, dan juga rumahnya. Untuk pergi ke suatu tempat yang belum diketahuinya. Untuk meninggalkan segala kenyamanan, meninggalkan yang telah dia raih, yang mungkin telah dia dapatkan, telah dia capai, dan meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Sekali lagi, kalau itu menimpa kita, panggilan tak terduga ini tidak mudah, berat rasanya. Mungkin kita bisa flashback belakang saat kita masih kecil. Bukankah saat kita disuruh orang tua
kita mungkin bersungut-sungut. Apalagi kalau kita disuruh tidak ada upahnya. Tetapi ini Abraham diberi perintah yang belum benar-benar jelas. Baik itu tujuannya, berapa hari, bagaimana dengan bekal yang akan dia bawa, dan sebagainya. Juga bagaimana dengan orang-orang di rumah yang dia tinggalkan. Saya beberapa kali pelayanan ditemani oleh seorang sahabat yang senantiasa menemani saya. Dan seringkali kalau kita masuk ke dalam pelayanan, yang dipergumulkan adalah kalau kita berangkat sih tidak masalah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang rumah yang kita tinggalkan? Kita selalu memikirkan hal itu juga. Dan sekali lagi, ini tidak mudah. Tentu kita memikirkan bagaimana dengan makan mereka, kebutuhan mereka. Katakanlah kalau kita keluar pelayanan seminggu. Kalau untuk kebutuhan diri sendiri mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana dengan orang-orang rumah? Itu contohnya saja. Tetapi saudara-saudara, untuk melepaskan apa yang telah kita miliki, yang kita cengkeram kuat-kuat untuk mengikuti Dia. Dan tentu ini tidaklah mudah. Kita diminta untuk senantiasa menomorsatukan, mengutamakan Tuhan dari apapun. Sekalipun itu dalam pandangan dunia dan orang-orang terdekat kita itu sebagai kurang bijaksana dan tidak masuk akal. Atau bahkan berupa tuduhan. Jangan-jangan panggilan itu ada pelarian. Mau sendiri. Terhadap tantangan-tantangan dan tuduhan-tuduhan seperti itu tentu menyakitkan. Dan seringkali bisa melemahkan untuk tidak menjawab panggilan Tuhan. Jadi buat saudara-saudara yang seringkali mengomentari orang yang memenuhi panggilan Tuhan, hati-hati. Jangan sampai komentar kita itu malah memperlemah dia. Allah yang kita sembah, yang tak terbatas itu memang melampaui akal logika kita yang terbatas. Sering apa yang menjadi perintah dan janjinya sekilas sepertinya tidak masuk akal. Tetapi jangan takut. Percaya saja. Kalau Roh Kudus meyakinkan saudara bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan takut. Percaya saja. Panggilan terhadap Abraham ini mengajarkan kita bahwa mengikuti Tuhan seringkali membutuhkan suatu pengorbanan dan keberanian untuk melangkah dalam ketidakpastian. Bahkan terkadang untuk meninggalkan kenyamanan dan kenikmatan yang telah kita raih dengan penuh perjuangan yang cukup lama sekalipun. Ini biasanya menjadi alasan utama. Oh, pekerjaanku sedang bagus-bagusnya. Oh, bisnisku lagi lancar-lancarnya. Oh, aku lagi mesra-mesranya dengan pasanganku. Sehingga membatalkan, menggagalkan kita untuk segera melaksanakan, mengerjakan pelayanan itu. Dan tentu, kalau untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita untuk masuk dalam pelayanan, ada unsur iblis di sana yang berperan, yang selalu ngompor-ngompor supaya kita tidak mengerjakannya. Dan dia selalu mempunyai banyak alasan yang bagus supaya kita menolaknya. Tetapi panggilan Tuhan kepada Abraham, 'Abraham, 'ini adalah tindakan ilahi yang penuh rahmat. 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 'Abraham, 'ini adalah
Tuhan memilih Abraham bukan karena kebijakannya, bukan karena bijaksananya Abraham, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Ketaatan Abraham adalah bukti nyata dari iman sejatinya. Iman itu anugerah, karya Roh Kudus. Ada iman, ada Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya yang sudah beriman. Ada perubahan roh, ada selera rohani, ada hidup yang diubahkan. Bukan pada yang sia-sia, tetapi pada hal-hal yang bernilai kekal. Hidup yang memuliakan Tuhan, total memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita soroti kata ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Soroti ya kata akan. Jadi masih baru akan ditunjukkan. Perintahnya keluar dulu. Dan seringkali memang langkah pertama, first step, itu tidak mudah. Walaupun langkah pertama itu berat rasanya. Dan terkadang langkah pertama iman itu berat dan tidak mudah, apalagi kalau digandoli orang-orang yang kita sayang. Meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya akan janji penyertaan dan berkat yang akan dicurahkan atas pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita ini seutuhnya. Saat kita hidup untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alatnya. Berat rasanya itu meninggalkan semuanya. Apalagi kalau kita sudah merasa berat di dalam mendapatkannya, di dalam perjuangannya, di dalam mencapainya, meraihnya, menggapainya. Sadari, saudara, tanpa berkat Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, segiat apapun, serajin apapun usaha kita akan sia-sia. Sadari semua itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Berikutnya Tuhan akan membuat sesuatu. Kita lihat ya di dalam firman Tuhan. Engkau di sini maksudnya apa? Engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ini adalah suatu janji yang luar biasa dan terlalu sayang untuk diabaikan, untuk dilewatkan. Saudara renungkan dan bayangkan, menjadi bangsa yang besar. Berarti keturunannya akan dipandang banyak orang dari bangsa lain di seluruh dunia di muka bumi ini. Yang kedua, Tuhan memberkati Abraham. Berkat Tuhan yang kita butuhkan saat ini. Bahkan banyak orang pergi ke gereja hanya mencari-cari berkatnya Dia. Baik jasmani maupun rohani. Berkat Tuhan yang kita butuhkan saat ini. Renungkan, apa jadinya segala cara yang kita tempuh jika tertutup, macet, buntu, stuck, dan berkat Tuhan tertahan. Katakanlah misalnya hujan tidak turun di Indonesia 1 tahun, saudara bisa bayangkan betapa menderitanya kita, betapa akan sengsaranya kita. Jadi sekali lagi yang kita butuhkan adalah berkat belas kasihan Tuhan di dalam hidup ini. Keselamatan di dalam juru selamat. Jadi jangan hanya melekat pada berkat-berkatnya yang kelihatan. Berkat Tuhan itu ada berkat-berkat rohani juga, saudara. Saya sungguh bersyukur sampai pada posisi sekarang ini bisa mengerti dengan begitu mendalam firman Tuhan. Bahkan sadar ada begitu banyak yang belum saya ketahui.
Dan kalau dibandingkan dengan berkat-berkat jasmani, saya lebih memilih berkat-berkat rohani yang bernilai kekal. Kita bernafas di dalam kesedihan dan kemarahan. Renungkan, itu juga berkat belas kasihan Tuhan. Kita bisa meraih apa yang kita inginkan, itu juga berkat Tuhan. Kita terlindung dari bahaya yang mengancam kita, itu juga berkat Tuhan. Saya suka sekali dengan lagu semasa sekolah minggu. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Tak akan ada habisnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh karena kasih-Nya. Dan memang tak akan ada habis-habisnya, saudara. Begitu banyak, begitu melimpah dalam hidup kita ini. Dan mengapa kita terpenjara, terikat, terkungkung, hanya melihat terfokus pada permasalahan kita, problem kita, kesesakan kita, beban hidup kita. Mari kita arahkan kepada berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Berikutnya, akan membuat nama Abraham masyhur. Jadi ketenaran, kemasyhuran, itu idaman banyak orang. Ingin diterima di mana-mana, diundang kemana-mana. Dan kalau kita bisa diterima oleh orang banyak, di mana-mana, kapan saja, jangan sampai lupa diri. Nama besar, popularitas, sebesar apapun, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Sekalipun saudara terkenal, pangkat saudara tinggi, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Sebab Dia adalah sumber hidup, sumber damai. Kalau kehidupanmu pada hari ini, saudara mengalami kerutan, tidak ada damai, datanglah kepada Yesus. Dan kita lihat di ayat berikutnya, Abraham akan menjadi berkat. Renungan, siapa yang tidak mau menjadi berkat, tidak mau menjadi saluran berkat, tidak mau kecipratan berkat, atau sekedar menikmati berkat. Bayangkan ini menjadi berkat. Bukankah kita juga ingin menjadi suatu saat menjadi berkat bagi orang lain? Kecuali saudara tamak rakus. Kita lihat di negeri ini korupsi sudah gila-gilaan. Triliunan. Siapapun saudara, terutama yang saudara mengaku anak Tuhan, tetapi terlibat korupsi yang begitu menyengsarakan rakyat banyak, bertobatlah. Sebab hukuman Tuhan akan kena nanti. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan pasti datang. Renungkan saudara, begitu banyak korupsi di negeri ini. Triliunan. Dan kalau kita lihat, kita hitung-hitung konglomerat di negeri ini, hanya beberapa gelintir manusia di antara ratusan juta. Bukankah ini suatu kegilaan? Dan gereja seharusnya memimpin jemaat untuk mendoakan kondisi kesejahteraan, keharmonisan, kesentosaan Indonesia. Saya berdoa buat saudara-saudara yang korupsi untuk bertobat dan mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat.
yang seharusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Bertobatlah. Hukuman Tuhan siap menanti. Dan buat saudara yang diberi berkat oleh Tuhan, kedudukan, jabatan, posisi, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi kita lihat ya, janji Tuhan ini begitu luar biasa, sangat luar biasa. Memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berita yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita harus meletakkan hidup kita, menyandarkan hidup kita. Meletakkan hidup kita, menyandarkan hidup kita berpusat pada Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Abraham. Menjadikan bangsa yang besar, memberkatinya, membuat namanya masyhur, dan menjadikannya berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini. Perhatikan ya, kalau berkat Tuhan itu turun tercurah, maka kedamaian, kesentosaan, kesejahteraan itu juga akan tercurah. Saudara bisa melihat begitu banyak negara di muka bumi ini yang menolak juru selamat, yang menolak sumber damai, tidak akan pernah hidupnya damai. Selalu ada perang, selalu ada konflik, selalu ada pemberontakan, selalu ada keberingasan, tidak ada kasih di sana. Jadi janji-janji ini menunjukkan kebesaran rencana Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Janji Tuhan pada Abraham meliputi berkat-berkat baik itu spiritual maupun berkat-berkat duniawi. Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham secara pribadi, memberkati keturunannya, dan melalui dia memberkati seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadi janji ini merupakan gambaran dari janji keselamatan melalui Kristus. Keselamatan hanya melalui Yesus. Siapapun saudara yang tidak mempunyai damai di dalam hidup ini, datanglah kepada Kristus. Cari dia, berlutut di hadapannya, bertobat, ikutlah dia. Saudara akan selamat, saudara akan damai. Selama saudara menolak juru selamat, murka Allah masih jalan-jalan atas diri saudara. Itu sebabnya tidak ada sumber damai, tidak ada kedamaian. Yang terakhir, Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, ini teladan buat kita. Taat, tunduk, patuh apapun yang Tuhan perintahkan. Ini adalah tanggapan iman yang taat dari Abraham. Abraham meresponi panggilan Tuhan dengan ketaatan yang penuh iman. Tanpa mengetahui akhir tujuannya, dia tetap mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan seringkali memang Tuhan seperti itu ya. Tidak diberikan konklusinya, gambarannya. We walk by sight, we walk by, kita hidup bukan hanya karena kita melihat. Kita menjalani hidup dengan iman. We walk by faith, not by sight.
Tindakan Abraham ini menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Iman Abraham di sini adalah iman yang aktif dan penuh tindakan. Jadi bukan pasif. Iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan. Saudara suka atau tidak? Taat. Ini masuk akal atau tidak? Taat. Ketaatan Abraham adalah bukti nyata bahwa dia benar-benar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi sebagian mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sebagian lagi bersandarkan pada pengertiannya, kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Perhatikan Abraham berumur 75 ketika berangkat ke tanah Haran. Sudah cukup tua. Tetapi imannya teguh, diteguhkan Tuhan untuk terus percaya pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan Tuhan atas orang-orang yang tidak pernah meleset dan selalu tepat. Maka berbahagialah jika saudara-saudara dipilih dipakai Tuhan sebagai alatnya. Jangan bersungut-sungut, jangan protes, jangan gerundel, jalan panggilan mengikut Tuhan. Kunci Abraham bisa sampai seperti itu adalah taat, tunduk, patuh kepada Tuhan. Tentu Roh Kudus yang memberikan dia ketaatan yang luar biasa, bukan karena hikmatnya sendiri. Mari kita mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin tidak dipanggil untuk meninggalkan negara kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengikutnya di dalam berbagai cara dalam hidup kita sehari-hari. Ini bisa berarti meninggalkan dosa, melepaskan kenyamanan, kebiasaan buruk, atau mengikuti panggilan khusus untuk pelayanan. Mari kita memegang teguh janji Tuhan. Seperti Abraham, kita juga memiliki janji-janji Tuhan yang dapat kita pegang. Ketika kita menghadapi suatu tantangan dan ketidakpastian, kita harus ingat bahwa Tuhan setia pada janji-janjinya dan memberkati mereka yang taat kepadanya. Mari kita memiliki iman yang hidup, menghidupi iman yang aktif. Iman kita harus terwujud dalam suatu tindakan. Apa yang kita bisa lakukan, kita bisa berikan, kita persembahkan bagi Tuhan. Mengikuti Tuhan berarti kita harus siap untuk bertindak berdasarkan iman kita. Bahkan ketika itu sulit atau tidak nyaman. Saat kita mengalami berbagai kegagalan yang cukup lama. Mengalami sakit hati yang mendalam. Luka yang tak bisa disembuhkan. Bagaimana rasanya sulit untuk dilukiskan. Mari kita belajar dari teladan Abraham yang menunjukkan iman yang luar biasa dalam menanggapi panggilan Tuhan. Iman Abraham menjadi teladan bagi kita dalam hal ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan ketika panggilannya tampak sulit dan jelas, sadari kalau dia yang memanggil, dia yang akan mencukupkan. Kalau kita merasa tidak fasilitas, dia yang menciptakan kita. Kalau kita merasa kurang pandai, dia yang memberikan kecerdasan kepada kita. Semoga kita juga dapat memiliki iman yang teguh dan taat seperti Abraham. Siap mengikut Tuhan
kemanapun Dia memanggil kita, Dia memimpin kita dengan penuh keyakinan pada janji-janji-Nya yang setia. Mari kita mengikut Tuhan, menjalani hidup ini, mengikuti panggilan Tuhan dengan bersandar kepada Dia yang mempunyai segalanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana mengingatkan kami untuk bersandar, berserah kepada Tuhan di dalam hidup kami, bahkan mengikuti panggilan Tuhan kemanapun dan kapanpun Tuhan memanggil. Bapa, inilah kami, dengan segala keadaan kami, pakailah kami, dan ubahkanlah hidup kami menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Bukan lagi kami menjalani hidup ini dengan sia-sia, tetapi memakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan iman kami untuk mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Singkirkan segala tipuan iblis yang membujuk kami untuk tidak ikut Engkau, untuk tidak melayani Engkau. Apapun strateginya ya Tuhan, kiranya hanya melalui kuasa-Mu, bimbingan kami mengikut Engkau setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan mendengarkan pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Apapun yang kita hadapi saat ini, problem, kesukaran, pergumulan, kesesakan, beban hidup, mari kita melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita dengarkan pujian bila topan keras melanda hidupmu sambil kita memberikan persembahan.
mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita kembalikan segala sembah, hormat dan pujian hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Mari kita pujikan doksologi. Saudara-saudara yang terkasih, serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman, saudara-saudara. Tolong doakan untuk rencana pelayanan ke Landap, Kalimantan Barat. Jadi saudara bisa membawa dalam doa pribadi saudara pada saat pagi hari ataupun malam hari. Sertakan juga untuk rencana pelayanan ke Landap, Kalimantan Barat. Yang kedua, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya akan dibuka 2 minggu lagi ya. Senin lagi akan dibuka Senin dan Jumat. Jadi ini adalah kelas yang baru saja kita selesaikan pada minggu lalu, dan nanti kita masuk dalam mata kuliah yang baru, yaitu soteriologi dan pneumatologi. Soteriologi itu doktrin keselamatan dan pneumatologi itu doktrin Roh Kudus. Jadi mari saudara-saudara yang tergerak untuk ikut dalam kelas ini ataupun persekutuan doa saudara, komsel saudara, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu. Selamat kita menjalani hidup hari lepas hari dalam bimbingan, tuntunan, serta hikmat dari Roh Kudus. Tuhan memberkati.